Selama ribuan tahun, umat manusia telah berjuang tanpa henti melawan penuaan. Sekarang perjuangan itu mungkin telah berakhir. Para ilmuwan mungkin telah menemukan cara untuk membalikan proses tersebut. Tapi bagaimana jika obatnya membawa konsekuensi mematikan? Saya Jos, dan pada episode di Infographic Show hari ini, kita akan membahas ilmu pengetahuan dan risiko di balik pembalikan penuaan. Kita selalu berpikir bahwa penuaan hanyalah tubuh kita yang aus, seperti komputer yang perlahan-lahan rusak. Ternyata, mungkin bukan perangkat keras yang rusak sama sekali. Mungkin ini lebih seperti perangkat lunak yang rusak. Sebuah laboratorium di Boston mengatakan mereka menemukan cadangan dari sel-sel kita, versi asli yang belum rusak yang tersimpan di tubuh kita. Dengan menekan tombol reset molekuler, mereka menghapus hingga 57% penuaan biologis pada jaringan hewan hanya dalam beberapa minggu. Sekarang FDA memberikan izin untuk uji coba pada manusia, dan mereka bisa dimulai paling cepat pada April 2026. Sel-sel Anda mungkin tidak akan pernah menua dengan cara yang sama lagi. Ahli biologi Harvard, Dr. David Sinclair, telah mempelajari teori informasi tentang penuaan atau ITOA sejak tahun 1990-an. Selama bertahun-tahun, orang mengira penuaan hanyalah DNA yang rusak seiring waktu. Namun, ITOA membalikan pemikiran tersebut. Penuaan terjadi ketika sel-sel kita kehilangan instruksi yang memberitahu mereka cara tetap muda. Semua sel kita memiliki DNA yang sama. Itulah yang membuat manusia menjadi manusia dan lalat menjadi lalat. Namun, sel juga membawa seperangkat instruksi lain yang disebut informasi epigenetik. Tanda-tanda ini memberitahu sel gen mana yang harus diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa mengubah DNA itu sendiri. Instruksi ini membimbing sebuah sel untuk menjadi sel kulit, sel paru-paru, atau jenis sel lainnya. Tidak seperti mutasi DNA, perubahan epigenetik dapat bergeser seiring waktu, dan perubahan ini berpotensi dapat dibalik. Mereka menggunakan semacam pemoles biologis yang disebut faktor Yamanaka untuk menghapus goresan epigenetik dan membuat sel-sel itu menjadi muda kembali. Pahlawan super genetik kecil ini dapat memprogram ulang sel, pada dasarnya memberi mereka awal yang baru. Sebenarnya ini tidak serumit kedengarannya. Faktor Yamanaka adalah 4 protein spesifik yang disebut OCT4, SOX2, KLF4, dan CMYC. Ketika digabungkan, protein-protein ini memiliki kemampuan unik untuk mengubah sel biasa menjadi apa yang dikenal sebagai sel punca pluripotent terinduksi atau iPSC. iPSC dapat berubah menjadi hampir semua jenis sel di tubuh Anda. Ketika Anda memasukkan keempatnya ke dalam sel dewasa, mereka mengatur ulang identitas sel tersebut kembali ke keadaan yang lebih muda. Potensi dari penemuan ini benar-benar sangat besar. iPSC dapat digunakan untuk menghasilkan jaringan baru atau bahkan menumbuhkan organ utuh untuk transplantasi. Kedengarannya luar biasa, tapi ada satu masalah, dan itu sangat menakutkan. Jika terlalu banyak menggunakan Yamanaka, sebuah sel bisa kembali sepenuhnya menjadi sel punca kosong tanpa instruksi tentang akan menjadi apa. Tanpa arahan, sel itu bisa dengan cepat kehilangan kendali, berubah menjadi tumor yang tumbuh cepat dan mematikan. Penyebab utamanya adalah faktor CMYC yang mendorong proliferasi dan metabolisme sel. Protein ini sepenuhnya berperan dalam mendorong pertumbuhan, dan inilah faktor yang mendorong terjadinya transformasi dari sel asli menjadi sel punca. Namun pertumbuhan cepat dari sel-sel yang tidak terprogram menyebabkan satu hal, yaitu percepatan pertumbuhan tumor kanker atau tumorogenesis. Dalam perubahan yang mengerikan, obat untuk penuaan justru menjadi resep untuk kanker super. Dan itulah yang benar-benar terjadi ketika laboratorium pertama kali mulai menerapkan penemuan Yamanaka pada sel hewan. Seperti yang dikatakan Sinclair, laboratorium lain harus memasukkan keempat faktor Yamanaka dan menemukan bahwa itu membunuh tikus serta menyebabkan tumor. Jadi Sinclair dan mahasiswa pasca sarjana Yuan Cheng Liu memutuskan untuk mencoba sebuah eksperimen sederhana namun sering diabaikan. Mereka memutuskan untuk mengecualikan faktor CMYC yang bermasalah dan bereksperimen hanya menggunakan 3 faktor lainnya. Mereka menambahkan saklar pengaman berbasis antibiotik yang memungkinkan mereka menyalakan atau mematikan transformasi tersebut. Kemudian mereka menyuntikkan campuran ini ke tikus yang telah buta akibat glaukoma. Alih-alih memicu kanker, percobaan ini justru memulihkan penglihatan tikus tersebut. Langkah selanjutnya adalah pada manusia. FDA kini diam-diam telah menyetujui uji coba pertama pada manusia menggunakan metode ini. Namun mereka menekankan kehati-hatian, dan itu dengan alasan yang sangat baik.
Saklar pengaman antibiotik itu mungkin berhasil pada tikus, tetapi jika gagal pada manusia, hasilnya bisa berupa tumor di seluruh tubuh. Sinclair membutuhkan desain uji klinis yang memungkinkan mereka memulai pengujian pada manusia sambil menjaga risiko serendah mungkin untuk mendapatkan persetujuan FDA. Mereka harus menemukan bagian tubuh di mana setiap masalah bisa diisolasi dengan aman. Dan seperti pada percobaan sukses Sinclair yang pertama, mereka memutuskan untuk memilih mata. Sekilas, mata memang tidak terdengar seperti organ berisiko rendah untuk dijadikan tempat percobaan. Tentu saja, pasti ada bagian tubuh yang kurang penting, seperti kulit di jari kaki. Ada alasan medis yang sangat baik bagi FDA dan Life Biosciences, perusahaan Sinclair, untuk memilih mata. Mata adalah ruang ledakan biologis yang tertutup. Mata hanya mendapat pemantauan terbatas dari sistem imun. Sistem imun tidak terlalu fokus pada mata seperti pada organ lain seperti paru-paru. Dan itu membuat pengobatan seperti terapi gen Sinclair jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memicu peradangan yang berbahaya. Anda juga dapat menyuntikkan terapi gen langsung ke humor vitreus, zat seperti gel yang mengisi bagian belakang mata. Ini meminimalkan risiko efek samping pada bagian tubuh lainnya. Mata juga mudah dipantau dengan pencitraan non-invasif. Para ilmuwan dapat melacak efek pengobatan dengan cepat dan akurat. Penyakit seperti glaukoma menyebabkan kehilangan penglihatan permanen dan belum ada pengobatan regeneratif sehingga mata menjadi kandidat utama untuk terapi semacam ini. Jika uji coba ini berhasil, manusia bisa menambah usia mereka hingga bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Itu berarti Anda akan membutuhkan hiburan berkualitas untuk mengisi waktu tambahan tersebut. Jadi pastikan untuk like, share, dan subscribe karena Anda akan berada di sini untuk waktu yang lama. Uji coba manusia oleh Life Biosciences untuk formula mereka yang disebut IR100 akan dimulai pada awal tahun 2026. Ini bukan sekedar uji coba medis biasa untuk pengobatan baru. Taruhannya bisa jauh lebih besar. Jika saraf optik pasien menjadi mudah kembali dan penglihatan mereka pulih, jam biologis secara resmi telah rusak. Konsekuensi bagi keberadaan manusia bisa tak terukur. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan ada 2,2 miliar orang di dunia yang mengalami gangguan penglihatan. 1 miliar dari mereka menderita kondisi yang sebenarnya bisa dicegah atau belum diobati karena mereka tidak memiliki akses ke perawatan dasar. IR100 bisa mengembalikan penglihatan jutaan orang di seluruh dunia, terutama mereka yang paling membutuhkan. Dan itu baru permulaannya. Tim Life Bioscience percaya bahwa teknologi mereka berpotensi digunakan untuk gangguan pendengaran, penyakit hati, penyakit paru-paru, atrofi otot, kondisi neurodegeneratif, dan lainnya. Dan tentu saja ada holy grail-nya, yaitu membalikan proses penuaan sepenuhnya. Di Amerika Serikat, rata-rata harapan hidup saat ini sekitar 79 tahun. Negara maju lainnya seperti Jepang, Swiss, Jerman, dan Australia rata-rata hidup hingga pertengahan usia 80-an, sementara negara yang kurang berkembang berkisar antara 64 hingga 76 tahun. Bayangkan jika rata-rata harapan hidup melonjak menjadi 150 tahun akibat efek pembalikan usia dari ER100. Siapa yang tidak ingin hidup 2 kali lebih lama? Apalagi jika tubuh Anda bisa diremajakan hanya dengan menekan sebuah tombol, atau lebih tepatnya dengan suntikan terapi gen sederhana. Impian untuk bekerja sampai pensiun di usia 60 atau 65 akan hancur. Dengan rata-rata harapan hidup 150 tahun, orang-orang kemungkinan harus bekerja sampai jauh di atas usia 100 tahun. Pensiun tradisional di usia 65 tahun akan menjadi tidak berkelanjutan, dan populasi pekerja yang semakin tua akan membutuhkan jeda karir, pendidikan berkelanjutan, serta pembelajaran seumur hidup hanya untuk tetap relevan. Planet ini sudah menderita akibat ketimpangan kekayaan yang ekstrim dan terus meningkat. Generasi yang lebih tua biasanya mengumpulkan lebih banyak modal dan kontrol atas sumber daya dibandingkan generasi yang lebih muda. Sebagian besar dunia sudah menghadapi krisis demografi akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah. Lembaga The Lancet Institute for Health Metrics and Evaluation memproyeksikan bahwa tingkat kesuburan global akan terus menurun. Tingkat kesuburan total Eropa Barat diperkirakan akan turun menjadi 1,37 pada tahun 2100. Angka itu jauh di bawah tingkat 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan ukuran populasi. Seiring populasi global menua dan angka kelahiran menurun, ketimpangan terkait usia mulai tumbuh dengan cepat. Pada tahun 1989, rumah tangga lansia memiliki kekayaan median 3,8 kali lipat dari rumah tangga dengan anak-anak. Pada tahun 2013, rasio itu mencapai 12,5 kali lipat. Kesenjangan ini hanya akan semakin parah jika usia rata-rata meningkat 2 kali lipat, membatasi mobilitas ekonomi bagi orang-orang muda. Ada juga pertimbangan di bidang kesehatan. Bagaimana jika teknologi anti penuaan membuat orang hidup lebih lama,
tetapi tidak mengurangi penyakit-penyakit yang menyertai usia tua. Masyarakat bisa menghadapi puluhan tahun kelemahan dan penyakit kronis yang akan menjadi beban besar bagi pemerintah dan generasi muda untuk membayar biaya kesehatan yang melonjak tinggi. Sinclair mengklaim bahwa pembalikan usia akan dikonfirmasi atau tidak pada tahun 2026. Karena pengobatan baru biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dalam uji coba pada manusia, sulit untuk merasa yakin bahwa keamanan jangka panjang menjadi prioritas utama. Bagaimana tepatnya mereka berniat mengetahui keamanan jangka panjang ER100 hanya dalam 1 tahun, itu tidak jelas. Pada akhirnya, tampaknya jelas bahwa teknologi Sinclair memiliki potensi besar untuk memecahkan salah satu tantangan terbesar umat manusia. Akan sangat bodoh jika tidak mengeksplorasinya. Tapi seperti yang kita lihat pada AI, sepertinya tidak ada yang benar-benar memikirkan konsekuensinya sebelum mulai menerapkannya. Pencarian akan keabadian atau sesuatu yang mendekapinya, ditambah dengan potensi keuntungan miliaran yang bisa dibuka oleh ER100, tampaknya jauh lebih menggoda. Dan itu adalah prospek yang menakutkan bagi kita semua, terutama ketika penelitian tersebut dilakukan oleh sosok yang begitu kontroversial seperti Sinclair. Meskipun dia memiliki banyak pengagum dan tampaknya mendapat banyak pendanaan, banyak orang lain di bidang ini jauh kurang yakin dengan teorinya, pekerjaannya, dan pencapaiannya. Pada Februari 2024, Animal Biosciences, sebuah perusahaan yang ia dirikan bersama, mengklaim bahwa suplemen anjing membalikan penuaan. Ilmuwan seperti Nir Barzilai dan Matt Kaeberlein mengkritik klaim tersebut sebagai sesuatu yang prematur dan didorong oleh motif komersial, dengan Kaeberlein menyebut Sinclair sebagai penjual obat palsu. Sejumlah ilmuwan mengundurkan diri dari Academy for Health and Lifespan Research sebagai bentuk protes yang menyebabkan Sinclair mundur dari jabatan presiden pada Maret 2024. Sebagai akibat dari hal ini dan kontroversi lainnya, banyak pihak di komunitas ilmiah yang menyerukan kehati-hatian terhadap karya-karyanya dengan menekankan perlunya validasi yang ketat dan komunikasi yang etis. Uji coba ER100 bagi banyak orang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang mengusik daripada jawaban yang menggembirakan. Intinya adalah, suka atau tidak suka, dunia tanpa penuaan tampaknya semakin mendekat seperti kereta berkecepatan tinggi dan kita terikat di relnya. Tapi apa yang terjadi jika kamu hidup lebih lama dari semua orang yang kamu kenal dan segala sesuatu yang kamu anggap penting? Cari tahu di video ini tentang apa yang seharusnya dikhawatirkan oleh orang terakhir di bumi dan itu bukan makanan, atau klik video ini sebagai gantinya.